Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarifi sayyiril asma sifati amma ba'du. Ayyaliba fillah itaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aliba fillah, para bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, jamaah salat zuhur di Masjid Nur Islam kawasan industri Batam Indo Batam. Alhamdulillah kita bisa itikaf silaturahim, melaksanakan kewajiban kita, hakikatnya kebutuhan kita itu melaksanakan salat zuhur, dan plus lebihnya keutamaannya sangat besar, yaitu dilaksanakan dengan berjamaah. Pada kesempatan ini kita akan menikmati di antara samudra ilmu yang Allah berikan kepada muslimin muslimat khususnya. Kita akan hanya setetes saja, enggak setetes, sedikit saja diambil dari samudra ilmu ini, diambil dari ujung jarumnya. Kalau dimasukkan ke sana itu seperti air, tentang inti dari ajaran Islam dari 6.666 ayat dari 30 juz 114 surat. Disingkat inti ajaran Islam itu dalam surat An-Nahl ayat 90. Itu yang dikatakan diambil pendapat dari Ibnu Abbas, Said Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kakak sepupu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita akan mengambil menyadur dari pendapat beberapa ulama yang ada korelasi hubungannya dengan An-Nahl ayat 90 dengan intisari dari ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jutaan hadis itu hanya 4 hadis disimpulkan. Ini kita akan nikmati kesempatan ini hanya beberapa menit ke depan. Diawali dengan surat An-Nahl ayat 90. Karena kajian kita kajian hadis, maka nanti kita bahas pun diakhiri setelah Al-Quran ini dengan pembacaan Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintah Allah, bil adli, untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat ihsan, yaitu berbuat kebajikan. Nanti kita dibahas sedikit tentang ihsan. Wa ita'ibil qurba, dan Allah memerintahkan kepada kita wa ihsan, untuk berbuat baik, wa ita'ibil qurba, dan memberi bantuan kepada kaum kerabat, kepada family, kepada keluarga. Ini 3 perintah dari Allah yang harus kita amalkan. Pertama adil, kedua senantiasa berbuat kebaikan, yang ketiga memberi kepada kaum kerabat. Sedangkan larangan ada 3. Wa yanha, dan Allah melarang anil fahsya, berbuat fahsya, berbuat keji. Hambi mayoritas ulama mengatakan fahsya di sini adalah az-zina, adalah zina. Wal munkar, dan munkar. Yang ketiga adalah wal baghi. Bagyun itu adalah melakukan dosa terhadap orang lain sehingga timbulnya permusuhan, penganiayaan, pengambilan hak orang lain. Itu namanya bagyun. Ya'izukum, Allah memberikan pelajaran kepada kamu, la'allakum tashkurun, la'allakum tazakkarun, la'allakum, supaya kamu semuanya tazakkarun, mengambil pelajaran dari perintah dan larangan tersebut. Masya Allah, ini adalah ilham yang Allah berikan kepada Sayyidina Ibnu Abbas sampai berpendapat seperti itu. Inti dari ajaran Islam memang 3. Pertama adalah berbuat adil, yang kedua senantiasa berbuat kebaikan, yang ketiga memberi kepada kaum kerabat. Itu inti dari Islam. Sedangkan larangan intinya 3. Wa yanha, dan Allah melarang anil fahsya, dari buat fahsya, azina, itu zina.
wal munkar ma'ankaru syar'u bil mahni anhu, yang ditolak oleh syara dan dilarang pelaksanaannya karena mengandung mudarat, mengandung bahaya, mengandung masalah. Wal baghi, baghi itu al adawah wa zulm, melakukan permusuhan, zalim terhadap orang lain. Ini ada dosa yang memang termasuk munkar yang dimasukkan dalam perkara maksiat, tapi Allah sebutkan terpisah. Artinya apa? Bahwa dosa ini sangat besar bahayanya, sangat dahsyat efek negatifnya, bukan cuma ke orang lain, dirinya sendiri pun akan merasakan akibat jeleknya. Al-fahsya zina, sampai Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina", janganlah kamu dekat-dekat zina. Jangankan melaksanakan zina, dekat saja nggak boleh. Seperti apa? Nonton konten yang berbau porno, yang menyebabkan terjadinya zina. Bukan cuma filmnya, gambarnya. Bahkan kalau nggak penting-penting amat, jangan keluar rumah seperti ke mall, apalagi ke pantai, Pak ya. Kalau di Batam mending pantainya, Pak. Ini kalau ke Bali macam mana itu? Atau ke beberapa pantai yang memang pakai bikini itu, Ustadz pun rontok ilmunya itu. Kan memang kayak gitu. Kayak baju-baju syar'i untuk renang perempuan, tapi kan nyetak tetap. Itu. Makanya ketika anak ngajak ke pantai, ke pantai dengan ibumu lah ke sana lah. Itu. Kot itu pun sama, ke mall sama. Apalagi di kita kan banyak wisatawan asing terutama kan yang bajunya meskipun kategori dianggap biasa, pakai celana pendek, pakai tank top mungkin biasa untuk mereka, tapi kan untuk Muslim harus ghadul basar, harus tutup mata. Sebab perzinahan itu mulai dari mata, pandangan mata. Akhirnya timbullah fiktor, pikiran kotor, merusak hati. Akhirnya apa? Kambing pun diembat. Ada kambing diembat, Pak. Disetubuhi karena nggak ada layan. Karenanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya ma'syaras sabab, man istata' minkumul ba'ah, wahai para pemuda. Asyab itu pemuda. Man istata' minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara kamu yang sanggup ba'ah. Ba'ah itu ahli hadis mengatakan sanggup secara fisik sehat, lahir batin, artinya lahirnya memang bertanggung jawab kan gitu, ingin membina keluarga, dan juga secara finansial pun materinya bisa, bukan kaya Pak, tapi mau bekerja gitu. Sebab relatif kayak itu relatif itu. Fal yatazawwaj, maka nikahlah. Maka ulama mengatakan nikah itu umumnya bagi muslim muslimat nggak lepas dari dua, yaitu wajib dan sunnah. Meskipun menurut Imam Ghazali, pekerjaan, amalan, perbuatan, ucapan mukallaf muslim balik berakal nggak lepas dari 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi hukum nikah pun 5: wajib, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib bagi seorang muslim atau muslimah ya yang nggak bisa nahan konasnya, nggak bisa nahan syahwatnya, bahaya, tensinya tinggi. Nengok kucing kawin saja pengen, itu bahaya itu. Kawin nikah cepat kan gitu. Cuman falika bidzatiddin, carilah yang solehah, yang beragama. Ya syukur-syukur kalau anak tunggal dari pengusaha kaya raya, untunglah itu. Maka ada obrolan, cari mertua yang banyak memberi, nggak meminta kan, kayak gitu. Sebagai menantu itu harus niatnya ingin memberi, jangan meminta. Tapi dapat yang seperti itu, alhamdulillah. Jadi falitazawwad. Nah, kedua, bisa nahan syahwatnya tapi untuk menjaga keimanannya. Sebab yang paling berbahaya adalah dosa dari zina. Zina mata, zina telinga, hubungan dengan lawan jenis. Itu hukumnya sunnah. Kalau tadi ya wajib nggak bisa nahan, yang kedua bisa nahan tapi untuk jaga, maka hukumnya sunnah. Yang ketiga makruh bagi nikah yang nggak punya pekerjaan. Bukan karena cuma di PHK, memang kayak gitu. Bahkan bisa jadi haram kalau memberikan madarat, celaka, susah. Yang minimal kan untuk ngontrak rumah, bayar listrik, air, untuk susu anak kan perlu biaya. Jadi perlu nikah itu adalah untuk saling membahagiakan atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah
makruh itu ya, nggak ada pekerjaan, tapi lagi nyari, jadi memang nggak kerja, tapi kalau menyebabkan modal jadi haram. Nikah mubah, nggak ada muatan motivasi apapun, nikah lah seperti orang biasa yang memang normal. Kalau nggak ada niat ibadah berarti hukumnya mubah. Jadi sekali lagi nikah itu mubah kalau nggak niat ibadah. Maka luruskan niat kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan ingin dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya terlihat dari semangat untuk belajar, sehingga rumah tangga itu baiti jannati, seperti sabda Rasul, rumahku surgaku. Nah, yang terakhir nikah haram. Nikahnya memang tujuannya gitu, karena materi untuk menyakiti orang, mengambil warisannya, kan kayak itu, balas dendam, banyak Pak, ada kasus kayak gitu. Jadi kalau nikah yang haram itu ya akan menyakiti, menzalimi pasangan hidupnya, itu hukumnya haram. Yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala ifahsya. Sekarang saya ke depan ke sini sebab ini zina itu sudah dianggap bukan dosa besar lagi. PSK, jangan PSK lah, kerja komersial, nanti masuknya ke apa? Organisasi buruh nasional pula. Ini serikat buruh masuk nggak PSK ini? Kan PSK katanya, pekerja serikat Pak. Enak tenang, terhormat di serikat buruh itu orang-orang itu. Nah, WTS, wanita tenda susila, kalau bahasa Perancisnya bondon, ublan, tangkap tuh oleh Satpol PP. Karena pidana berat, misalkan sampai yang tetap Islam, tak, kan ini kan negara Pancasila, tipiring, tindak pidana ringan. Kenapa? Rental daging mentah nggak ada izin, kan gitu, mengganggu ketertiban umum. Nah, keinginan pemerintah tidak melakukan dosa itu, tapi kan tidak termasuk dosa besar. Tipiring, tindak pidana ringan namanya. Kalau berat ditangkap, kalau dalam ikatan nikah dilempar batu sampai meninggal, kalau masih bujang dan lajang, nah dicambuk 100 kali gitu. Nah, ini permasalahannya. Jadi efek negatifnya sangat dahsyat zina ini, sehingga Allah sebutkan meskipun nanti yang kedua munkar, ma'ankaru syar'u bin nahi anhu, ditolak, tak diterima, jelek hukumnya syarak, semua berbagai macam bentuk dosa. Di dalam kitab Su'al Mutawaffiq, kitab kecil Pak, kitab kecil itu dibahas tentang dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga, dosa farji, kemaluan, dibahas Pak, kitab kecil Pak. Maka saya anjurkan kepada para bapak untuk membeli terjemah kitab Su'al Mutawaffiq. Akidahnya ada, akhlaknya ada, fikihnya ada. Termasuk di sana dibahas tentang dosa hati. Orang banyak mempermasalahkan dosa secara fisik, tapi lupa bahwa ada dosa hati. Seperti apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah, wasyuku billah, ragu akan kemakuasaan Allah, suudzoni kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, saking banyaknya masalah yang menimpa ganti-ganti ke dia, ke anak, ke istrinya, yang dipegang usahanya, bangkrut terus, ditipu orang, sampai menyalahkan Allah. Itu tak adil. Masa saya sholat 5 waktu, bahkan tahajud duhanya, tapi saya sengsara, teman saya nggak sholat sama sekali, bahkan di dalam surat nikahnya hanya 1 istri, tetapi ada di tiap RW misalkan gebetannya makmur usahanya, gitu, nyalakan. Nah, saya ingat perkataan Syekh Ibnu Athaillah, man zanna infika lutfi an qadari, barang siapa yang menuduh suudzon kepada Allah, infika lutfi qadarihi, terlepasnya dari ketentuan Allah, takdir itu maha kasih sayangnya Allah, fadzalika likusuri nazurihi, karena sempit pikirannya, karena lemah imannya. Kalau enggak diluruskan hati imannya, maka akan jatuh kepada jurang kekufuran. Sebab bahasa Allah tak adil, dasarnya sudah kufur ucapan. Yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal munkar, dosa apa lagi? Ada musyukri, al-bukhlu, tidak syukur kepada Allah, al-bukhlu, pelit, itu termasuk dosa. Al-hasadu, termasuk hasad. Jadi begitu banyak dosa hati yang tidak disadari seorang muslim, sehingga Syekh Ibnu Athaillah berkata,
azab yang paling dahsyat bagi seorang muslim yang tidak dirasakan adalah dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap ringan kewajiban yang ditinggalkan, merasa tidak apa-apa, tidak mengandung bahaya ketika maksiat dilanggar. Jadi yang terakhir, wal baghin. Baghin itu adalah azulmu wal udwan, menzalimi orang lain, memusuhi orang lain. Sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani, ada dua hal, la syai' akhbathu minhuma, tidak lebih busuk dari kedua dosa itu. Dua, apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah, wadurul mu'minin, dan wadurul muslimin, dan menyakiti, menzalimi, menganiaya, merusak harkat kehormatan seorang muslim. Ini dosa besar. Disingkat-singkat saja, Pak. Wa yanil fasya, Allah melarang anil fasya, berbuat zina, bersetubuh dengan yang tidak halal baginya. Wal munkar, melarang semua munkar, semua berbagai macam dosa. Wal bagi, dan permusuhan. Hanya seperempat ayat saja, Pak. Semua dosa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya baca di beberapa media sosial, pers online itu, bagaimana hukumnya mystery box. Tahu nggak mystery box, Pak? Di online itu sering, Pak, di Lazada, di Shopee, pokoknya online lah, di Bibli itu mystery box harganya ada 10.000, 20.000. Tadi udah klik, saya penasaran, ada masuk ke saya, Pak, mystery box Magicom, mereknya cuma 20.000, Pak. Harganya aslinya itu sekitar 600 sampai 1,5 juta, tapi 20.000. Ya, saya baca ininya, testimoni dari yang sudah melakukan transaksi, penipu, penjahat, bajingan bahasanya. Isinya apa? Saya beli 20.000 hanya sepasang masker, coba. Tadi terima kasih, ada juga itu mystery box. Itu hukumnya haram, namanya misteri. Sebab ada timbul gurur, ada timbul penipuan. Itu yang diharamkan dalam Islam, sehingga Allah telah menetapkan jual beli itu antara dimingkum, harus saling ridho di antara kamu. Artinya apa? Bentuk transaksi barang atau jasanya menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan, sudah jelas jasa atau barang yang ditransaksikannya itu jenisnya, bentuknya, kadarnya, speknya itu jelas. Nah, ini misteri tak bisa kayak gitu. Ada yang lagi ramai lagi, Pak, sekarang KSP Indosuria sekarang, Koperasi Simpan Pinjam, korupsi terbesar di Indonesia. Berapa? 106 triliun. Berapa nasabahnya? 23.000 orang. Bayangkan. Modalnya apa? Rayuan dari tim marketing. Satu marketing harus dapatkan nasabah 10 miliar. Bayangkan. Sehingga ada yang tertipu ratusan miliar. 23 orang yang tertipu, yang terkumpul 106 triliun, Pak. Ditangkap baru 2 orang. Bayangkan. Apa yang dijualnya? KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Kalau koperasi kan sudah jelas, ada kartu anggotanya, ada tiap tahunan, ada keuntungannya, dividennya dan sebagainya. Ini enggak, iming-iming. Itu banyak sekali, Pak, sekarang. Arisan online, kerugian sekian ratus miliar, kerugian 10 miliar dari sekian ratus orang. Karenanya singkat saja, ya ayyuhalladzina amanu yang beriman la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ini ayatnya singkat saja, Pak. Hai yang beriman, la taqulu amwalakum, janganlah kamu memakan harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil, menipu. Kan gitu. Illa antakuna antaridimingkum, kecuali transaksi yang dilakukan dengan cara saling ridho, saling rela. Sekali lagi, transaksi dalam bentuk barang atau jasa memberikan manfaat kepada dua belah pihak, tidak ada yang merasa dirugikan, namanya transaksi harus saling menguntungkan. Itu di dalam Islam. Jadi hanya ada kalimat wa yanha fasya wal munkar wal baghi, semua Allah telah menjawab semua permasalahan. Nah, perintah pun seperti itu. Karena waktunya sangat singkat dan memang pembahasannya sangat panjang ini, silakan Bapak lihat tafsir Al-Qurtubi. Beli tafsirnya, Pak. Tafsirnya yang merokok uang rokok Pak tabung. Niat saya beli tafsir Qurtubi. Nah, terjemah itu tabung, Pak. Sangat bagus, Pak. Jadi dalam hadis
saya rekomendasikan untuk memiliki kitab Riyadhus Shalihin, tentu terjemahnya. Yang kedua hadis arba'in, tentu dengan terjemah dan syarahnya, kan kayak gitu. Kalau bisa kitab Al-Jami, kan gitu. Kitab Al-Jami itu hadis yang berkenaan dengan akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tentang tafsirnya, tafsir Jalalain, tafsir ini Pak menjelaskan sedikit saja beberapa kalimat dalam Al-Qur'an dan tafsir Jalalain. Yang kedua adalah tafsir Ibnu Katsir. Ini paling populer di antara umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga tafsir Al-Qurtubi. Panjang Pak, agak panjang, tapi isinya sangat bagus. Kalau online itu paling 2,5 juta 3 juta lah ya, itu sekitar segituannya. Hitung-hitung Bapak nggak ngerokok 3 bulan lah Pak ya. Jangan ngerokok 3 bulan. Jadi yang pertama adalah Innallah ya'muru bil adli, Allah berbuat adil. Apa itu adil? Adil berbahasa wa syai'in fi malihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Sedangkan lawan dari ada adil, ada az-zulmu zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah itu yang patut, yang berhak disembah. Kewajiban kita manusia yang Allah diberikan kepada kita karunia, harus mensyukuri dengan pertama adil terhadap dia kepada Allah. Apa? Menjadikan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Makanya para ulama mengatakan adil menurut bahasa seperti itu. Menurut istilah ada beberapa pendapat, tapi disimpulkan ad-adlu wa kullu mafrudin. Adil ada melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah min aqaidah, dari akidah. Yang kedua syari'ah fi ada'il amanati, dan kedua melaksanakan syariat-syariat dengan melaksanakan yang dibebankan kepadanya. Wa turku zulmi, adil itu meninggalkan zalim. Wal insafu, berbuat pertengahan, moderasi. Wa itul haqi, memberikan hak kepada orang lain. Lah perintah yang kedua wal ihsan, dan berbuat baik. Al ihsan wa fi'lu kulli mandubin ilai. Ihsan itu melaksanakan sunnah-sunnah yang contohkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pemaparan dalam kitab Al-Jami, jamaah rahmat Allah. Ulama berpendapat, ini uniknya ada dua ulama yang berpendapat beda mazhab. Pertama Ibnu Salah berkata, beliau mazhabnya Hambali. Ibnu Salah itu terkenal dengan pendapatnya bahwa bid'ah itu hanya satu, sesat, menyesatkan, tidak terbagi seperti pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Meskipun tidak semua yang berpendapat Hambali berpendapat seperti Ibnu Salah, tapi terkenal dengan pendapatnya. Jadi bid'ah itu ya satu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang tidak dicanangkan Rasul itu adalah sesat, dan sesat itu akan menyesatkan, itu menyebabkan masuk neraka. Nah, tapi Imam Syafi'i kan lain. Hadis itu masih umum, harus diperinci. Sebab al-bid'atu kullu makhtara, namanya bid'ah itu segala sesuatu ikhtira yang dibuat tanpa ada contoh, tidak dibuat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam ilmu hadis harus ditengok dulu kenapa Rasul bersabda seperti itu, apa rahasianya, ada ilat penyebab Rasul bersabda, dan juga ada maqasidus syar'i, tujuan Rasul itu bersabda, itu harus ditengok. Karenanya dalam mazhab, dalam kelompok madrasah adalah kelompok yang tekstual, lafdiyah. Apa yang dikatakan sabda Rasul itu yaitu, nggak bisa diinterpretasikan lagi, nggak boleh diterjemahkan lagi, itu. Yang kedua adalah kelompok kontekstual. Konteks itu adalah hubungannya, alasannya Rasul itu berbuat seperti itu kenapa. Nah, pertama hadisnya adalah ya seperti pendapat Ibnu Salah. Dia berkata bahwa inti dari ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pendapat dari Ibnu Zaid, tokoh dari mazhab Maliki. Ibnu Salah bermazhab Hambali, sedangkan yang diambil pendapatnya Abu Zaid bermazhab Maliki. Artinya di antara tanda Ahlussunnah wal Jamaah dalam fikih memegang 4 pendapat mazhab imam besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau berpegang dengan itu maka Ahlussunnah wal Jamaah.
Apa hadis yang 4 itu diinti dari ajaran etika Islam? Pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, berkatalah khairan, yang baik, aw liyasmut, ataupun diam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua, di antara inti ajaran Islam, min husnil islami mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara kebaikan seorang muslim, di antara kesempurnaan Islam seorang muslim, tarku ma la ya'nihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Bapak mau kerja di PT, selesai kerja tapi nggak digaji, nggak mau tentunya. Ingin digaji, ingin mendapatkan upah. Begitupun kita di dunia, sebab kita sudah ada kontrak dengan Allah bahwa kita sebagai muslim melakukan transaksi kerja dengan Allah. Artinya segala sesuatu harus berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min husnil samari tarku ma la ya'nihi. So hidup sangat berharga. Itu. Yang kedua, la taghdab, hadisnya. Yang ketiga, la taghdab, jangan marah. Di dalam surat Ali Imran dijelaskan, di antara tanda orang bertakwa itu ada wal kadhiminal ghaidh wal afinan nas. Orang bisa menahan emosi, memaafkan orang lain. Yang gagah itu bukan misurah, bukan ahli gulat, ahli silat, ahli karate, bukan. Tapi yang gagah itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan emosi, menahan dirinya ketika emosi. Jadi yang kuat gagah itu bukan yang pandai bela diri, bisa mengangkat beban ratusan kilo, tapi yang kuat itu ada bisa menahan diri ketika marah, ketika akan emosi. Yang terakhir, inti dari ajaran Islam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Ada ahli hadis mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu, hatta yuhibbu akhi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ada 4 hadis Pak, inti dari ajaran Islam. Dari sekian juta hadis, Masya Allah, Alhamdulillah, Imam Ahmad bin Hanbal Pak, muridnya Imam Syafi'i, hafal hadis Pak, lebih dari 1 juta hadis. Sanadan dari sanadnya juga wamatnan dan juga mata. Artinya yang meriwayatkan dari Rasulullah sampai kepada sahabat, tabi'in sampai kepada beliau Imam Ahmad, itu hafal semua sanadnya. Lebih dari 1 juta hadis. Jenius, bukan jenius lagi, super jenius. Itu mobil dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, jadi ada 4. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik, yang diridai Allah, disenangi Rasulullah, auliyasmut, ataupun diam. Yang kedua, di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangankan yang haram, yang tak manfaat pun ditinggalkan. Yang ketiga adalah la taghdab, jangan marah, jangan jadi pemarah, harus sabar, harus ikhlas. Yang keempat, tidak beri masalah di antara kamu sampai kamu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi ngaji ini singkat, tapi menjelaskan, kita sharing, kita tadarus lagi dari Al-Quran. Inti ajaran Islam itu dalam surat An-Nahl ayat 90. Sedangkan hadis Rasul dalam kitab Al-Jami', pendapat dari Ibnu Salah yang diambil oleh Abu Zaid, ada 4 hadis ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Faqil muslimin sallallahu Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal faghina. Allahumma nas'aluka ridha jannah wa tuqa min sakhatika wan nar. Ya ganu ya hamidu ya mubdi man jarim wa dudagna nabi alkan haramika wa bi ta'atika muhafat an ma'asiyati fadika man siwak. Allahumma shfi mardana warham wa tanuqdi hajatina wangsuna al-kami kafir fasikin wa zalimin warzuqna rizqan halal mubarakan wasi'an bi min ta'bin wala darin wala masyaqqatin innaka antar razzaqul wahhab warzuqna fahman nabiyyin wa ibnu ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al ailatana ajmain min al-Qur'an. Allahumma ij'al ailata ajmain min al-Qur'an. Allahumma ij'al ailata ajmain min al-Qur'an. Allahumma nas'aluka husnal khatimah bila fa'al khair. Allahumma ij'alna muhabbat bi qulubil mu'minina wa man haulana wa basyirna wa balighna bil kinna wal barakah wal afiyah. La ma tawshini sana fallukhna fi fadna wa warhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.